Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTubeku Ramdhani Cooking. Pada kali ini saya akan membuat pastel ekonomis tanpa telur, tapi hasilnya garing, kokoh, renyah, beruntusan, dan tidak mudah melempem walaupun sudah dingin. Di sini anti kempes atau tetap kokoh walaupun sampai hari esokannya ya, dan tidak mudah melempem walaupun sudah dingin. Memang terlihat keras seperti ini ya, tapi kalau digigit gimana gitu, pokoknya rasanya keras gitu kalau dimakan. Sampai dibilang orang kelihatannya keras, tapi kalau dimakan kok keras ya. Nah, bagi teman-teman ini cocok sekali untuk teman-teman yang punya ide jualan, karena bahannya yang sangat ekonomis. Di sini tanpa menggunakan telur, tapi hasilnya tidak mengecewakan. Awalnya juga saya sering gagal membuat kulit pastel yang kokoh, renyah, dan garing. Tapi untuk saat ini saya alhamdulillah sudah menemukan resep yang saya inginkan. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, ingin tahu cara buatnya seperti apa dan bahannya apa saja, mari ikutin terus videonya hingga langkah pertama kita akan membuat isian pastelnya terlebih dahulu. Siapkan minyak yang sudah dipanaskan, kemudian siapkan bawang merah, bawang putih yang sudah diiris-iris secukupnya. Masak atau tumis hingga harum. Lalu tambahkan kentang yang sudah dicuci bersih dan sudah dipotong-potong dadu seperti ini. Tambahkan juga wortel yang sudah dipotong dadu seperti ini. Untuk ukuran wortel dan kentangnya disesuaikan dengan selera ya. Tambahkan garam, penyedap, dan gula pasir secukupnya. Lalu tambahkan 2 sendok makan tepung terigu yang sudah dilarutkan dengan air. Fungsinya tepung terigu ini agar hasil isian pastel ini tidak terlalu kering ya. Lalu tambahkan bihun jagung secukupnya. Lalu campurkan semua bahan hingga tercampur merata. Dan jangan lupa tambahkan dengan lada bubuk secukupnya. Kemudian tambahkan juga roiko ayam secukupnya. Lalu aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Jangan lupa tambahkan potongan seledri dan bawang daun secukupnya ya. Lalu aduk hingga tercampur rata dan masak hingga matang. Kalau sudah matang, kita akan sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan wadah atau mangkok ukuran sedang. Siapkan tepung terigu sebanyak 200 gram. Siapkan tepung beras sebanyak 50 gram. Tambahkan tepung tapioka sebanyak 50 gram juga. Lalu tambahkan margarin sebanyak 75 gram. Margarin yang saya gunakan tidak dicairkan dulu ya. Lalu kita akan aduk-aduk atau kita campur dan kita remas-remas dengan tangan seperti ini ya. Jadi untuk mengawali membuat kulit pastel ini caranya gampang ya. Kita remas-remas aja dulu. Kita campurkan semua bahannya ini dengan cara disatukan atau diremas-remas seperti ini ya. Jadi jangan dulu ditaruh air terlebih dahulu, kita campurkan dulu seperti ini. Kalau sudah tercampur, tambahkan garam secukupnya, penyedap secukupnya. Lalu kita campurkan kembali dengan tangan. Nah, kayak gini ya teman-teman. Kalau sudah tercampur semua, kita akan tambahkan minyak goreng sebanyak kurang lebih 3 sendok makan. Dan minyak goreng yang digunakan biasanya dididihkan dulu ya, tapi ini tidak ya. Jadi ini minyak goreng yang suhu ruang saja. Lalu diaduk-aduk dengan spatula, campurkan kembali hingga semua merata ya. Lalu jangan lupa tambahkan dengan air es
Untuk penuangan air es juga harus secara bertahap ya teman-teman. Jangan langsung disemuakan, yang ditakutkan nanti akan kelebihan atau kelembean. Itu hasil adonannya nanti atau hasil pastelnya tidak bagus dan tidak bertahan lama ya. Untuk mempermudah, kita menggunakan tangan saja, kita remas-remas seperti ini ya. Jangan terlalu diuleni ya teman-teman. Kalau membuat pastel itu cukup diremas-remas aja, asal menggumpal aja adonannya dan tidak perlu sampai kalis ya. Walaupun tidak sampai kalis, tapi kalau setelah diistirahatkan nanti adonan akan lebih lentur ya teman-teman. Jadi kalau untuk membuat kulit pastel itu cukup kita campurkan dan kita remas-remas pelan-pelan dengan tangan kita ya. Jadi dirasa agak menggumpal gitu aja, sudah cukup, nanti diistirahatkan dan jangan sampai kita adoni atau uleninya sampai kalis bener ya. Nanti akhirnya kalau terlalu kelembean nanti hasil pastelnya itu akan bantat atau tidak renyah ya teman-teman. Nah, jadi cukup kayak gini aja ya teman-teman. Jadi cara mengadoninya seperti ini aja ya. Perhatikan baik-baik, jangan terlalu diuleni ya teman-teman. Kalau sudah, kita akan istirahatkan terlebih dahulu, kurang lebih 30 menit saja ya. Kalau sudah 30 menit kita akan buka. Ini kelihatannya sudah lentur banget ya teman-teman. Padahal tidak diadoni atau diuleni dengan kalis, tapi hasilnya lentur banget kayak gini ya. Lalu adonan kita pindahkan ke papan kerja dan kita akan bagi-bagi ya. Bagi adonan sesuai selera. Untuk pembuatan pastel bulat ini tidak sama dengan pembuatan pastel yang biasanya ya. Kalau yang biasanya saya timbang dulu, lalu dibulat-bulatkan. Tapi kalau yang kali ini atau pastel yang bulat ini, habis dibagi-bagi langsung dipipihkan dan nanti diukur dengan tutup toples saja ya teman-teman. Pipihkan setipis mungkin atau sesuai selera. Nah ini citakannya menggunakan tutup toples bekas sosis seperti ini ya. Kalau teman-teman tidak ada tutup toples seperti ini, bisa menggunakan dengan tutup apa saja, yang penting bulat ya. Nah baru kita pindahkan atau kita sisihkan. Lalu kita buat satu lagi, kita pipihkan dengan rolling pin. Tebal tipisnya disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Nah, jadi kita pipihkan dulu seperti ini. Kalau sudah, kita akan cetak lagi atau kita ukur dengan tutup toples. Nah, ini sudah jadi dua ya, seperti ini. Kalau sudah selesai, baru kita akan isi-isiannya sesuai selera. Nah untuk cara pengisiannya pastel bulat ini, jadi harus benar-benar teliti ya teman-teman. Kita rapihkan pinggirannya, jangan sampai berantakan isiannya, karena isiannya di sini nih sayur ya. Jadi apalagi bihun ini kan suka berantakan. Nah jadi harus posisi di tengah-tengah seperti ini. Lalu lapisan yang pertama tadi ditindihkan atau ditumpangkan seperti ini. Nah lalu pinggirannya ini dipipihkan dengan jari kita ya. Nah jadi seperti ini, mirip sama dengan pembuatan pastel yang kayak biasanya ya, cuma bedanya ini berbentuk bulat dan dipipihkannya juga sama ya teman-teman. Jadi seperti ini. Agar mendapatkan hasil gorengan pastel yang kembung atau buncit atau melendung, jadi harus triknya seperti ini ya. Dipipihkan pinggirannya sampai benar-benar kelihatannya mengembung kayak gini. Nah lalu kita akan belajar mencubit. Nah mencubitnya ini mirip sama dengan pastel yang kayak biasanya ya teman-teman. Jadi habis ditipiskan, dilipat, baru ditekan.
Ditipiskan, dilipat, baru ditekan. Ditipiskan, dilipat, baru ditekan. Jadi yang bergerak atau yang bereaksi ini ibu jari dengan telunjuk jari kita ya. Jadi yang bekerja dua jari kita ini ibu jari dan telunjuk jari kita. Paham ya teman-teman? Caranya gampang banget ya teman-teman. Nah kayak gini. Nah ini sudah selesai semua ya teman-teman. Ini mendapatkan 12 pieces. Ini yang terakhir. Ini dibuat seperti pastel yang biasanya seperti ini. Kalau sudah selesai, kita akan siap goreng. Siapkan minyak yang sudah dipanaskan. Nah ini ada triknya untuk menggoreng pastel agar hasilnya renyah, garing, dan tahan lama. Jadi jangan menggunakan minyak yang paling panas, jadi minyaknya harus sedang-sedang saja ya. Kalau minyaknya terlalu panas itu memang cepat matang dan tidak menyerap minyak, tapi biasanya cepat melempem ya teman-teman. Tapi kalau sebaliknya minyaknya dingin, itu akan menyerap minyak tapi renyah dan tidak tahan lama juga. Nah yang lebih bagusnya adalah minyaknya harus sedang-sedang, menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Jadi hasil pastelnya juga nanti akan lebih kokoh, garing, renyah, beruntusan, dan tidak menyerap minyak. Nah jadi itu ya kuncinya, trik untuk menggoreng pastel agar awet dan tahan lama dan tetap kokoh, garing, renyah. Jadi trik menggorengnya juga harus tahu ya teman-teman. Jangan menggunakan minyak yang paling panas atau yang dingin. Jadi posisinya di tengah-tengah saja ya. Nah kalau sudah warna kecoklatan atau keemasan seperti ini, lalu kita akan angkat dan kita tiriskan. Kemudian kita dinginkan terlebih dahulu ya. Oh ya, untuk kunci keberhasilan membuat pastel yang renyah, garing, kokoh, melembung, beruntusan, dan tahan lama, ini kuncinya ada di bahan yang satu ini, yaitu dari tepung beras ya. Fungsi tepung beras ini bisa untuk menggaringkan atau mengkokohkan hasil pastel nanti biar bertahan hingga 24 jam ya. Nah kalau fungsi yang lainnya seperti tepung tapioka, minyak goreng, air es, atau yang lainnya itu fungsinya untuk merenyahkan saja ya teman-teman. Jadi satu bahan ini adalah hal yang paling utama agar pastel tetap kokoh. Dan di samping itu juga harus tahu trik-trik yang lain seperti trik dalam penggorengannya ya. Dan sudah dikasih tahu di awal tadi, yaitu harus menggunakan minyak yang sedang-sedang saja ya. Jadi tingkat panasnya itu di suhu yang sedang atau posisi minyak tuh jangan terlalu panas atau terlalu dingin. Nah itu ya teman-teman perlu diperhatikan. Jadi menggorengnya juga kita harus bolak-balik biar kematangannya merata. Kalau sudah warna coklat keemasan seperti ini, kita angkat saja ya teman-teman. Ini tandanya sudah matang. Nah ini terlihat sekali ya teman-teman, tidak berminyak, tidak menyerap minyak ya. Kemudian kita goreng semua sisa pastelnya hingga selesai. Nah ini sudah selesai semua ya. Ini kelihatan cantik, tidak ada yang gosong sama sekali ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini beruntusan, ini buncit ya, melembung kayak gini ya. Ini pinggirannya ini kelihatan keras ya, tapi ini renyah loh teman-teman. Kalau dimakan tuh kayak keras-keras gitu. Nah teman-teman wajib cobain deh. Resep pastelku ini memang banyak yang bilang katanya kelihatan keras banget, tapi setelah dimakan atau dicicipi atau digigit, katanya bilangnya kok
renyah ya, keras katanya gitu. Nah teman-teman perlu ketahui juga ya, untuk resep yang saya berikan ini memang resep garing, renyah, kokoh, beruntusan dan yang lainnya. Tapi kalau teman-teman menggunakan isian sayurnya yang basah seperti yang ada di video ini, itu hasil kulit tengahnya itu tetap lembab ya. Yang garing, riuk, renyah dan kokoh ini adalah yang pinggiran cubitannya. Tapi kalau teman-teman menggunakan isian yang kering seperti abon atau ayam suwir yang ditumis kering, itu akan renyah semuanya sampai pinggiran, sampai yang di tengah ya teman-teman. Nah teman-teman wajib cobain. Selamat mencoba, terima kasih sudah menonton. Untuk langkah awal kita akan didihkan margarin dan minyak gorengnya terlebih dahulu. Siapkan margarin sebanyak 75 gram dan ditambahkan minyak goreng sebanyak 2 sendok makan. Lalu kita akan didihkan terlebih dahulu. Sambil menunggu margarin dilelehkan, kita siapkan wadah atau mangkuk ukuran besar. Tambahkan tepung terigu sebanyak 250 gram, tambahkan tepung beras sebanyak 40 gram, dan tambahkan 10 gram tepung maizena, bisa diganti dengan tepung tapioka ya. Lalu tambahkan garam secukupnya, penyedap secukupnya. Lalu kita akan aduk semua bahan hingga tercampur merata. Kalau sudah tercampur semua bahan-bahannya, untuk selanjutnya kita akan tuang margarin atau minyak goreng yang sudah dididihkan tadi ya. Ingat ya, dalam penuangan margarin dan minyak gorengnya harus dalam keadaan yang masih posisi panas-panas ya. Tuang margarin dan minyak gorengnya hingga habis. Lalu kita akan campurkan kembali atau kita aduk-aduk dengan centong nasi seperti ini hingga tercampur merata ya. Untuk mempermudah dalam pencampurannya, untuk selanjutnya lebih baik kita menggunakan dengan tangan saja. Menurutku kalau mencampurkan suatu bahan atau adonan dengan tangan itu lebih bagus atau lebih mudah dan hasilnya pun lebih maksimal ya teman-teman. Campurkan dan remas-remas asal-asal kayak gini aja dengan tangan kita ya. Ini tidak perlu dengan tenaga ekstra ya teman-teman cara pencampurannya. Yang penting bisa menghasilkan seperti butiran-butiran pasir kayak gini ya. Nah kayak gini ya teman-teman. Campurkan terus, kita remas-remas kayak gini aja dengan tangan kita. Dan sambil kita tuangkan air es secara bertahap. Kenapa harus bertahap ya teman-teman? Untuk mengontrol konsistensinya adonan jangan sampai kelembean ya. Kalau adonan kelembean, nanti hasil akhirnya pastel akan mengeras dan mudah bantat. Nah untuk air esnya ini saya menggunakan kurang lebih 100 ml saja ya. Jadi kalau dalam pembuatan kulit pastel ini sangatlah mudah. Karena kita tidak perlu dengan tenaga ekstra, kita hanya nyantai aja yang remas-remasnya. Yang penting adonan cukup menggumpal saja dan tidak perlu kalis ya teman-teman. Itu juga salah satu kunci sukses agar pastel sesuai yang kita inginkan. Jadi memang cara mengadoninya atau membuat kulit pastelnya tidak perlu membutuhkan tenaga ekstra. Cukup diremas-remas kayak gini aja ya. Sambil mengontrol siapa tahu masih ada adonan atau terigu yang menggerindil, kita agak dicubit-cubit sedikit ya teman-teman seperti ini. Nah ini. Ingat ya teman-teman, jangan terlalu keras-keras mengadoni atau membuat kulit pastelnya ya. Kalau udah seperti ini, kita akan istirahatkan terlebih dahulu. Kita istirahatkan adonan kurang lebih 20 hingga 30 menit saja ya. Sambil menunggu adonan diistirahatkan, sebaiknya kita membuat untuk isian pastel terlebih dahulu.
Siapkan minyak yang sudah panas secukupnya dan kita tumis bumbu-bumbunya seperti bawang merah, bawang putih secukupnya juga. Tumis hingga matang atau hingga harum. Untuk ukuran bawang merah, bawang putihnya disesuaikan dengan selera atau secukupnya saja. Kemudian tambahkan kentang yang sudah diiris-iris dadu dan sudah dicuci bersih. Lalu ditambahkan juga dengan wortel secukupnya yang sudah diiris-iris dadu dan sudah dicuci bersih juga ya. Lalu tambahkan secukupnya garam, tambahkan secukupnya gula dan penyedap rasa secukupnya juga. Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung terigu yang sudah dilarutkan dengan air. Fungsi terigu ini hanya untuk menggumpalkan sedikit isian pastel agar tidak terlalu kering. Pokoknya sedikit agak-agak basah gitu ya. Lalu tambahkan bihun jagung yang sudah direndam. Ini ukurannya sekitar 65 gram yang ukuran bungkusan kecil ya teman-teman. Lalu aduk-aduk kembali hingga semua bahan tercampur rata. Dan jangan lupa tambahkan ladaku secukupnya. Tambahkan juga roiko secukupnya. Roiko yang digunakan roiko rasa ayam ya. Lalu aduk-aduk kembali atau campurkan semua bahan hingga merata. Kemudian dimasak isian pastelnya hingga matang dengan penggunaan api yang sedang cenderung kecil. Untuk masak isian pastel harus benar-benar tanak dan jangan sampai setengah matang ya. Harus benar-benar kering, airnya menyusut untuk menanggulangi isian pastel jangan sampai cepat basi. Lalu tambahkan irisan bawang daun dan seledri secukupnya. Aduk kembali hingga tercampur merata ya seledri dan bawang daunnya. Dan masak hingga benar-benar matang dan tanak. Teman-teman perlu ketahui dalam pengisian isian pastel nanti isiannya harus benar-benar sudah didinginkan terlebih dahulu. Jangan posisi panas kita masukkan ya. Yang ditakutkan nanti pastelnya tidak tahan lama atau isiannya cepat basi. Ini adonan sudah 30 menit, sudah terlihat lentur atau lembek padahal kita hanya ngeremas-remas saja ya, tidak terlalu dioleni dengan tenaga ekstra. Tapi kalau sudah diistirahatkan akan teksturnya seperti ini ya teman-teman. Lanjut kita akan bagi-bagi adonannya agar sama rata. Kita gunakan dengan timbangan ya, agar hasil pastelnya nanti tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar. Kita gunakan ukuran 35 gram ya. Tapi dengan ukurannya dikembalikan kepada selera teman-teman semua di rumah ya. Mau yang lebih banyak berarti ukurannya diperkecil atau dikurangin gramnya ya. Kalau ingin yang lebih besar berarti ditambah gramnya. Begitu ya teman-teman. Kalau sudah semua kita sisihkan timbangannya dulu. Lalu kita akan bulat-bulatkan seperti kita membuat donat atau bakpo ya teman-teman. Tujuannya agar dalam penggilasan dengan rolling pin nanti itu hasilnya akan bagus, bulat dan lembut. Nah itu tujuannya ya teman-teman. Bulatkan hingga semua adonan selesai. Oh ya, hampir lupa. Agar kulit pastel garing dan tetap kokoh itu rahasianya ada pada tepung beras tadi ya teman-teman. Kalau bahan yang lainnya selain tepung beras itu hanya sebagai perenyah saja ya, seperti tepung tapioka, minyak goreng, margarin, dan air es. Nah itu ya fungsi-fungsinya teman-teman perlu diingat. Kalau sudah selesai kita bulatkan semua, wajib kita masukkan kembali ke dalam wadah dan wajib kita tutup dengan serbet bersih. Tujuannya ditutup kembali agar adonan tidak kering ya. Sambil ditutup seperti ini, kita ambil satu persatu adonan dan lanjut kita akan gilas atau kita pipihkan dengan rolling pin. Kalau teman-teman tidak punya rolling pin bisa menggunakan dengan botol atau dengan gelas ya. Nah pipihkan seperti yang ada di video seperti ini. Untuk memipihkannya sesuai selera teman-teman.
Bila teman-teman ingin kulit pastelnya itu lebih tebal, jadi memipihkannya jangan terlalu tipis, agak tebal sedikit ya. Kalau saya di sini akan membuat kulit pastelnya yang tipis ya. Nah, jadi perlu perhatikan ya, kalau kita membuat kulit pastelnya ingin yang lebih tipis dan untuk isiannya agak-agak basah seperti isian sayuran yang sudah dibuat tadi. Nanti hasil akhir kulit pastelnya, posisi yang di tengah-tengahnya itu akan tetap lembab karena pengaruh dari isian sayur yang agak basah ya. Tapi kalau menggunakan versi yang kering seperti abon-abonan atau tumisan ayam suwir yang sifatnya kering, itu hasilnya nggak bakalan lembab ya teman-teman. Nah, lanjut isi isiannya sesuai selera ya. Caranya seperti ini. Nah, dilipat seperti ini ya teman-teman. Dan kita tekan-tekan dengan jari kita seperti ini. Nah, ini tipsnya ya, agar hasil pastelnya nanti melembung, kokoh atau buncit. Nah, ini caranya seperti ini. Jadi kita tekan-tekan pinggirannya sampai terlihat atasnya ini membesar gini ya. Nah, kayak gini ya teman-teman, perhatikan. Kalau agak lebar sedikit, kita sisir pinggirannya dengan spatula. Nah, kayak gini ya. Kalau benar-benar sudah terlihat kembung seperti ini dan sudah dipipihkan, kira-kira sudah pas. Lanjut kita akan belajar mencubitnya ya. Nah, ini banyak teman-teman yang bilang katanya masih susah sampai sekarang untuk belajar mencubitnya. Kebanyakan teman-teman banyak yang menggunakan pakai citakan ya. Kalau saya suka yang mencubitnya karena anti bocor. Kalau pakai citakan itu kadang kalau diproses itu akan bocor ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya di video cara mencubitnya seperti ini. Lanjut kita akan ulangi biar teman-teman paham cara mencubitnya ya. Pipihkan bulatannya seperti yang di awal tadi. Pokoknya kalau ingin membuat pastel itu harus benar-benar ekstra sabar sekali ya teman-teman. Karena pembuatan pastel ini banyak orang yang malas karena saking ribetnya, dan intinya mencubitnya ini tidak bisa ya, banyak yang kesusahan. Makanya perlu berlatih dan terus belajar ya teman-teman. Kalau sudah terbiasa mencubit, nanti akan terbiasa enak. Dibandingkan pakai citakan, lebih baik pakai yang cubitan tangan sendiri ya teman-teman, karena cubitan tangan sendiri itu anti bocor ya teman-teman. Dimana kita akan memproses atau kita lamakan itu nanti di saat digoreng, kalau cubitan sendiri tidak bakalan bocor ya. Tapi kalau kita menggunakan citakan, yang pernah saya alami itu kalau diproses sampai bulan-bulan dan saatnya akan digoreng itu isiannya keluar ya teman-teman. Sih tidak semua, tapi pada umumnya banyak yang keluar. Makanya saya lebih suka yang dicubit sendiri seperti ini. Nah, bagi teman-teman harus banyak berlatih dan terus bersabar dan berlatih supaya bisa mencubit kulit pastel dengan bagus ya dan anti bocor. Nah, jadi ini sudah dipipihkan yang kedua kali seperti ini. Nah, jadi teman-teman sekarang lihat caranya baik-baik ya. Yang main ini ibu jari sama telunjuk tangan kita ya. Ditipiskan, dilipat, lalu ditekan. Ditipiskan, dilipat, lalu ditekan. Terus seperti itu ya teman-teman. Ditipiskan dulu dengan ibu jari kita, baru dilipat, baru ditekan. Kayak gitu ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Lalu kita akan buat lagi ya, biar benar-benar teman-teman nih paham. Siapa tahu masih ada yang belum paham ya. Kalau sudah ditipiskan, mari kita berlatih lagi.
Kita mulai ya teman-teman. Tipiskan, dilipat, ditekan. Tipiskan, dilipat, ditekan. Tipiskan, dilipat, ditekan. Terus seperti itu ya. Kalau bagian ujung agak lebar itu bisa diputus atau bisa dilipat kembali ya. Nah, kayak gini aja. Gampang kan teman-teman? Pokoknya saya praktekkan ulang-ulang ya teman-teman, biar benar-benar teman-teman ini paham. Maaf saja ya teman-teman, ini durasinya memang panjang ya. Sengaja ya, biar benar-benar teman-teman bisa lihat cara mencubitnya, benar-benar teman-teman belajar ya. Jadi saya ulang-ulang ini cara mencubitnya seperti ini. Nah, ini ujungnya bisa dipotong ya. Berakhir sudah ini ya teman-teman, ini tinggal sekali lagi. Perhatikan baik-baik. Tipiskan dulu dengan ibu jari, ditekan dengan telunjuk kita dan ibu jari kita. Habis ditipiskan, dilipat. Habis itu ditekan kembali, ditipiskan lagi, dilipat, ditekan lagi. Nah, seperti itu. Berakhir sudah ya teman-teman. Ini ujungnya bisa kita putus atau kita potong atau kita lipat ke bagian kanan atau ke kiri. Nah, ini sudah selesai semua ya teman-teman. Ini dari ukuran terigu 250 gram menghasilkan 14 pieces dengan ukuran rata-rata 35 gram ya. Ini sedang ya ukurannya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil ya teman-teman. Lanjut kita siap goreng. Siapkan minyak yang sudah dipanaskan. Nah, apinya itu api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Minyaknya jangan terlalu panas dan jangan terlalu dingin, harus sedang-sedang. Ini salah satu trik yang perlu teman-teman ketahui. Dalam penggorengan pastel itu tidak boleh asal-asal, yaitu kalau minyak terlalu dingin dia menyerap minyak dan hasilnya memang renyah tapi tidak tahan lama ya. Nah, kalau minyak terlalu panas cepat matang, tidak menyerap minyak tapi cepat melempem. Dan sebaliknya, kalau kita ambil yang di tengah-tengah, yaitu minyak tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, artinya sedang-sedang saja, itu hasilnya sempurna ya teman-teman. Satu, hasilnya bisa beruntusan. Yang kedua, bisa kokoh. Yang ketiga, tidak menyerap minyak. Dan yang keempat, tidak mudah melempem. Nah, itu kalau yang masalah renyah itu sudah pasti renyah semuanya ya. Jadi teman-teman harus benar-benar diingat ya, cara pembuatan pastel agar renyah, kokoh, merupus atau buncit atau melembung ya, dan bisa tahan hingga 24 jam. Jadi bukan dari bahan-bahannya saja, tapi dari cara trik-trik kita ini juga harus benar ya, cara menggorengnya terutama ya teman-teman. Nah, itulah step demi step sudah saya berikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya, biar dalam mempraktekannya tidak gagal-gagal terus ya teman-teman. Kalau sudah terlihat warna kuning dan kecoklatan atau warna keemasan seperti ini, kita angkat lalu kita akan tiriskan dan didinginkan terlebih dahulu ya. Lalu kita akan goreng yang kedua kalinya. Ini posisi minyak harus benar-benar stabil, posisi masih di api yang sedang ya. Nah, berhubung ini wajan saya ini kecil, jadi tidak cukup banyak, jadi ini cukup 5 saja ya menggorengnya. Ini yang kedua kalinya juga sudah terlihat warnanya keemasan. Kita akan angkat juga ya. Dan untuk sisa pastel yang masih belum digoreng,
Lanjutkan hingga semua digoreng hingga selesai ya. Nah, ini hasilnya sudah selesai semua ya. Hasilnya benar-benar cantik ya, warnanya tidak ada yang gosong. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri. Ini sangat beruntusan hasilnya. Coba teman-teman lihat. Ini trik yang saya berikan tadi ya. Jadi harus benar-benar tahu trik cara menggorengnya agar hasil pastelnya ini beruntusan seperti ini. Nah, kalau kelihatan beruntusan itu tandanya pastel itu memang benar-benar renyah ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ini kokoh ya teman-teman ya. Ini kelihatannya memang keras banget nih kelihatannya, tapi kalau digigit atau dikunyah itu bunyi keras kayak gitu ya teman-teman. Kalau pada bagian tengah kulitnya ini memang dia lembab ya teman-teman, tidak keras kayak yang di cubitannya itu. Karena yang saya bilang tadi, kalau yang di kulit tengahnya ini karena pengaruh dari isiannya ini kan sayur ya, basah. Tapi kalau isiannya ayam suwir atau abon yang versi kering-kering itu pasti semuanya akan keras ya, walaupun yang di posisi tengah. Nah, teman-teman wajib cobain ya. Ini resepnya anti gagal karena sebelum saya menemukan resep ini, saya sudah berkali-kali uji coba pastel ini selalu gagal juga ya teman-teman. Awalnya saya itu sering mencoba bikin pastel itu dengan cara-cara yang sudah saya lakukan itu gagal terus ya. Jadi untuk terakhir kali ini saya menemukan yang benar-benar pas menurut hati saya ini ya ini. Jadi ada salah satu bahan yang ditambahkan agar pastel ini kokoh, renyah, garing dan tahan lama, yaitu ada di tepung beras sama tapioka ya teman-teman. Dan bahan-bahan yang lainnya seperti minyak goreng yang dicairkan, telur atau air es. Nah, itu disesuaikan, itu memang perenyah juga ya, tapi yang inti perenyahnya itu adalah tapioka dan untuk menggaringkannya adalah tepung beras. Nah, teman-teman, pokoknya apapun yang saya sudah berikan step demi step dari awal hingga akhir. Jadi teman-teman ingat ya, mudah-mudahan bermanfaat video ini dan selamat mencoba. Kita ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.